Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Angelika Putri Panggabean, NIM 20051128847 akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam dan penyebab berakhir dan runtuhnya. Yang pertama itu ada Kerajaan Tarlak. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Tarlak terletak di sekitar wilayah Tarlak, Aceh Timur. Kerajaan Tarlak ini berdiri pada tahun 840 hingga 1292. Sultan yang pertama memerintah kerajaan Tarlak sendiri yaitu Alauddin Shah yang memerintah pada tahun 520 hingga 544 Hijriah atau 1161 hingga 1186 Masehi. Kerajaan Tarlak ini berkembang sebagai kawasan perdagangan yang berperan dalam mempercepat penyebaran Islam di pesisir Aceh. Nah, runtuhnya kerajaan Tarlak ini sendiri terjadi karena adanya kemunduran akibat konflik perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan dan juga adanya ketidakstabilan politik yang membuat banyaknya pedagang memindahkan aktivitas perdagangan ke pasar yang dianggap lebih aman. Kondisi tersebut akhirnya melemahkan perekonomian sekaligus mengakhiri masa kejayaan kerajaan Tarlak. Lalu yang kedua itu adalah kerajaan Samudra Pasai, yang dimana kerajaan Samudra Pasai ini muncul sebagai penerus perkembang dari kerajaan Tarlak yang makin melemah. Raja pertamanya itu yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah pada tahun 1285 hingga 1297. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini terjadi pada masa Sultan Malik Al-Tahir II yang terjadi pada sekitar tahun 1326 hingga 1348, ketika hubungan dagang dengan dunia Islam khususnya seperti India dan Arab semakin meluas. Lalu runtuhnya kerajaan ini sendiri yaitu diperkirakan karena kerajaan ini melemah setelah masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh II, yang dimana diakibatkan karena kepemimpinan yang kurang stabil pada masa Sultan Malik Al-Tahir III. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Portugis yang dimana itu akhirnya berhasil menguasai Samudra Pasai pada tahun 1512 sehingga mengakhiri masa kejayaannya. Lalu yang ketiga itu ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Selat Malaka setelah melemahnya Samudra Pasai. Letaknya yang strategis membuat kerajaan ini berkembang pesat sebagai pelabuhan internasional yang ramai disinggahi kapal dagang dan dari berbagai negara. Kerajaan ini didirikan oleh Pramisora, seorang pangeran dari Blambangan, Jawa Timur yang melarikan diri dari serangan Majapahit. Dalam perjalanannya ini, dia bertemu dengan Sidi Abdul Aziz dan kemudian memeluk agama Islam. Malaka ini sendiri itu berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Asia Tenggara. Aktivitas perdagangan yang padat membuat wilayah ini menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan agama, termasuk Islam, menyebar melalui adanya interaksi antar pedagang. Runtuhnya kerajaan Malaka ini sendiri yaitu karena datangnya Portugis dan berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Setelah dikuasainya, peran Malaka sebagai pusat perdagangan pun menurun dan jalur niaga
berpindah ke wilayah lain di Nusantara. Lalu ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada sekitar tahun 1514 setelah kerajaan melepaskan dari Kerajaan Bedir. Raja pertamanya itu adalah Raja Malik yaitu Ibrahim yang bergelar sebagai Sultan Ali Mugayyad Syah. Kemunculan Aceh ini tidak lepas dari perubahan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke Portugis, yang membuat wilayah Aceh berkembang pesat menjadi jalur perdagangan baru di kawasan Nusantara. Pada awalnya, Aceh mulai membangun kekuatan politik dan ekonomi serta berupaya menantang dominasi Portugis di Malaka. Puncak kejayaan Aceh sendiri itu terjadi pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah pemerintahannya, Aceh berkembang menjadi kerajaan besar dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan juga pengaruh yang kuat dalam perdagangan regional. Runtuhnya kerajaan Aceh sendiri itu diperkirakan yaitu setelahnya digantikannya Sultan Iskandar Muda oleh Iskandar Thani pada tahun 1641. Ia wafat dan digantikan oleh permaisurinya. Lalu pada periode ini kemudian kerajaan Aceh sendiri itu mendapat pengaruh dari VOC sehingga kekuasaannya makin melemah dan juga menjadi perlahan menjadi menurun. Lalu yang kelima ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar pada abad ke-15 di pesisir utara Jawa Timur. Pendiri kerajaan ini yaitu adalah Raden Patah. Demak menjadi kerajaan penting dalam masa peralihan dari pengaruh Indo-Buddha menuju Islam ke Jawa. Dalam perkembangannya, Demak berhasil berperan besar dalam penyebaran Islam tidak hanya di Jawa tetapi juga ke wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Makassar, Ternate dan juga Ambon. Lalu runtuhnya kerajaan Demak ini sendiri yaitu diawali dengan wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546 yang memicu perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. Konflik ini menjadi tidak terkendali dan menyebabkan akhirnya melemahkan stabilitas kerajaan. Situasi tersebut berujung pada pemindahan pusat pemerintahan ke Pajang oleh menantu Sultan Trenggana. Lalu yang keenam itu ada Kerajaan Pajang yang dimana Kerajaan Pajang ini berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak yang dipimpin dengan Hadiwijaya sebagai raja pertamanya. Pada masa awal pemerintahannya, Pajang berhasil menguasai bekas Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Arya Pangiri. Yang dimana di bawah pemerintahan Hadiwijaya ini Pajang berkembang cukup baik dan memiliki kekuasaan yang luas. Lalu runtuhnya kerajaan ini diawali dengan wafatnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582 yang dimana terjadinya perebutan kekuasaan antara Arya Pangiri dan juga Pangeran Benowo. Ya, dengan bantuan Sutawijaya, Arya Pangiri ini mengalahkan Pangeran Benowo dan Arya Pangiri ini berhasil dikalahkan. Namun kemudian Pangeran Benowo ini menyerahkan kekuasaan kerajaan Demak itu kepada Sutawijaya. Peristiwa ini sendiri itu menjadi akhir kerajaan Pajang dan kemudian pusat kerajaannya ini dipindahkan ke Mataram dan disinilah terbentuk
Kerajaan Mataram Islam sebagai kekuatan baru di Jawa. Lalu yang ketujuh itu ada Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri setelah berakhirnya masa pemerintahan kekuasaan Pajang, yang dimana dengan Sutawijaya sebagai raja pertamanya yang bergelar dengan Panembahan Senopati. Pada awal masa pemerintahannya, Mataram ini berhasil memperkuat posisi politik dengan menundukkan berbagai wilayah dan bekas kerajaan Demak. Perkembangan Mataram juga ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan pada tahun 1595, yang dimana itu berhasil menguasai Cirebon dan juga Galuh, di mana pada masa pemerintahannya Panembahan Senopati hingga penerusnya, Mataram terus tumbuh menjadi salah satu kerajaan besar di Jawa. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram ini diperkirakan terjadi karena setelah masa pemerintahan Panembahan Senopati muncul berbagai pemberontakan yang melemahkan stabilitas kerajaan, yaitu pada masa Amangkurat II. Kondisi Mataram ini semakin tidak stabil akibat adanya campur tangan dari VOC dan dalam urusan politik negeri. Situasi ini semakin rumit sehingga akhirnya muncul Perjanjian Giyanti yang menjadi awal dari berakhirnya kerajaan Mataram. Lalu ada yang ke-8 ada kerajaan gara-gara ini kenapa sih jadi jatuh 11 menit.